Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih dipertemukan dalam pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama kita agar pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Tokoh dan penemuan, tema ketiga, subtema ketiga, ayo menjadi penemu, dan pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi ilmiah tentang ayo menjadi penemu dengan benar. Setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca tentang ayo menjadi penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Tujuan pembelajaran IPA, dengan pengamatan siswa mampu menemukan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah pengamatan, siswa mampu mempresentasikan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelas, isi, dan penutup kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan, diinformasikan. Berisi pada paragraf pertama di topik masalah. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap berurutan. Berada pada paragraf kedua, deret penjelas. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan, biasanya berada pada paragraf keempat, berisi kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Bacalah teks eksplanasi berikut dengan teliti. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya.
Dan ini adalah contoh rangkaian listrik campuran dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1, S1, dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu L2 yang menyala, yang ini. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu L3 dan L4 menyala. Yang ini gambarnya. Ini saklarnya. Saklar 3 dinyalakan, maka lampu L3, lampu ketiga, dan lampu keempat yang menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3, yang ini L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Jadi yang ini adalah gambar rangkaian paralel. Cermati kembali teks eksplanasi tersebut, temukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif dalam teks, dan perbaiki. Kosakata non-baku dipakai. Perbaikan kosakata baku, kalian tulis di sini. Kalimat tidak efektif. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan. Ini adalah kalimat tidak efektif dan kalian perbaikan. Tulis perbaikan kalimat efektif di dalam tabel berikut. Sama dengan banget, kalian tulis perbaikan kosakata bakunya, dan ini adalah kalimat tidak efektif. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Tuliskan perbaikan kalimat efektifnya. Selanjutnya, kosakata non-baku sama. Tuliskan perbaikan kosakata baku di sini. Ini kalimat tidak efektif. Kalian tulis perbaikan kalimat efektif di sini. Sama dengan buat, tulis perbaikan kosakata bakunya. Kalimat tidak efektif, kalian tulis di sini perbaikan kalimat efektif. Sekarang, coba kamu temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Tuliskan di sini topik masalah pada teks eksplanasi rangkaian lampu di kelasku. Tuliskan juga paragraf kedua yang berisi penjelasan. Paragraf keempat, tuliskan kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.